Shalom sahabat RPKM diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya sangat senang kembali menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada. Salam dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Percaya semua kita dalam penyertaan dan diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Kembali kita bersama-sama akan diberkati dengan pengajaran Firman Tuhan melalui program RPKM, Renungan Pengajaran Kataros Ministry. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan pimpinan Roh Kudus, supaya kita diberkati dengan pengajaran hari ini dengan topik bagaimana menjadi ayah yang baik. Bagaimana menjadi ayah yang baik. Tentu setiap kita yang sudah menjadi ayah atau menjadi suatu bapak dalam rumah tangga, pasti kita ingin menjadi ayah yang baik. Nah, sebelum kita melanjutkan renungan atau pengajaran ini, di sesi yang pertama ini, karena ini nggak mungkin disampaikan hanya satu kali pertemuan atau satu sesi, bisa 3-4 kali. Karena itu ikuti terus. Saya kebaca satu firman Tuhan yang berkata demikian dalam Efesus 6 ayat 1-4. Efesus 6 ayat 1-4 berkata demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ayat keempat, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saya akan ulangi khususnya ayat yang keempat ini dikatakan, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Puji nama Tuhan, yang berbahagialah kita yang mendengar serta merenungkan melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, sekali lagi topik pengajaran firman Tuhan hari ini bagaimana menjadi ayah baik. Nah, pria sebagai seorang ayah yang baik harus menjadi seorang ayah yang baik. Menjadi ayah yang baik bukan suatu pekerjaan yang mudah tentunya ya. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Namun demikian jika seorang pria sudah berani melangkah ke dalam bahtera rumah tangga ataupun pernikahan dan memasuki hidup berumah tangga, maka itu berarti telah siap. Ya, telah siap dan bersedia untuk apa? Menjadi suami yang baik bagi istrinya dan menjadi ayah yang baik bagi anak-anaknya. Dia harus memenuhi janji pernikahannya. Bukan saja karena janji itu sudah terucapkan di hadapan hamba Tuhan, di hadapan jemaat atau saksi, atau di hadapan Tuhan. Bukan saja karena itu, tetapi karena menjadi ayah yang baik itu, jadi ayah yang baik itu adalah suatu tugas yang mulia. Itu dia. Apa? Suatu tugas yang mulia. Nah, kalau begitu, bagaimanakah menjadi seorang ayah yang baik dalam rumah tangga? Nah, untuk menjadi ayah yang baik, seorang pria Kristen harus dapat melakukan beberapa hal ya yang menjadikan itu adalah tanggung jawabnya. Ya, akan sampaikan yang pertama ini penting sekali, bahwa seorang ayah yang baik menjadi penjaga bagi semua anggota keluarganya. Yang lagi, menjadi penjaga bagi semua anggota keluarganya. Nah, seorang ayah harus menjadi, bisa dikatakan dalam tanda kutip, security atau satpam bagi keluarganya. Dalam arti harus menjaga dan melindungi setiap anggota keluarganya, yang memberikan rasa nyaman bagi anggota keluarganya, khususnya anak-anaknya, dari segala macam ancaman bahaya. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ancaman terbesar bagi satu keluarga bukanlah ancaman secara fisik. Bukan. Melainkan ancaman ajaran-ajaran yang dapat merusak jiwa
dan roh anggota keluarga, itu dia. Jadi ancaman yaitu ajaran-ajaran sesat yang menyimpang dari firman Tuhan yang dapat menyusup ke dalam setiap rumah tangga melalui apa? Nah, yang mudah sekali masuk itu melalui radio, melalui televisi, melalui majalah, melalui buku-buku, melalui VCD, games, komputer, internet, Google, dan yang lain sebagainya. Nah, oleh karena itu sebagai seorang ayah yang baik, ia harus selalu waspada dan memikirkan bagaimana agar semua ajaran-ajaran tersebut tidak sampai kepada anggota keluarganya. Nah, bagaimana caranya? Kalaupun ajaran-ajaran tersebut mau tidak mau sampai juga kepada anggota keluarganya, ia harus telah mempersiapkan anggota keluarga agar apa? Agar kuat dan dapat menangkalnya. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, seorang ayah yang baik ikut bertanggung jawab di dalam melihat ke depan. Melihat hal-hal apa saja yang dapat mendatangkan masalah dan pergaulan anak-anaknya. Nah, sahabat RPKM yang diberkati Tuhan, adalah pandangan yang keliru jika ada seorang ayah memberikan kebebasan bagi anak-anaknya untuk melakukan apa saja. Dengan alasan apa? Kita hidup di zaman modern, di zaman demokrasi, di zaman hak asasi manusia, itu harus dihormati. Nah, seorang anak hanya dapat melihat, berpikir, ya seluas apa yang dirasakan. Tapi seorang ayah dapat melihat dan berpikir lebih luas lagi. Seorang ayah tentunya mempunyai pengalaman yang lebih banyak dibandingkan daripada anak-anaknya. Nah, oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, seharusnya seorang ayah dapat memberikan pengarahan mana hal yang baik dan mana hal yang akan membawa anak-anak ini masuk ke dalam masalah besar, masalah yang buruk yang akan merusaknya, merusak masa depannya. Jadi seorang ayah jangan sampai mengelak dari tanggung jawab sebagai seorang ayah dengan bersembunyi di balik alasan kebebasan dan hak asasi manusia. Tidak boleh. Ya. Bebas dalam arti dia bisa bebas memilih pendidikan sesuai dengan dia punya kemampuan, tidak boleh dipaksakan oleh orang tua. Kebebasan kita boleh, tapi jangan kebebasan, kebablasan gitu, ya. Bebas dalam bergaul, bebas untuk apa melakukan apa saja. Nah, ini yang saya pikir itu adalah suatu kekeliruan. Tetap bebas dalam disiplin, ya, dan sesuai dengan potensinya, sesuai dengan kemampuannya. Ya, ini yang pertama. Lalu yang kedua, ya, untuk menjadi ayah yang baik, seorang pria Kristen juga harus dapat, ya, seorang ayah Kristen harus dapat menjadi seorang ayah yang baik, memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Jadi seorang ayah yang baik memenuhi kebutuhan pokok keluarganya. Nah, kalau kita perhatikan sebagaimana Tuhan Yesus telah memberikan contoh dengan memberi makanan jasmani kepada pengikutnya, kepada murid-muridnya, makan ribuan orang. Maka seorang ayah Kristen juga harus bertanggung jawab untuk memberikan kebutuhan pokok keluarganya, yaitu apa saja ya, berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan yang lain sebagainya. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau kita perhatikan, ya, sahabat RPKM yang diberkati Tuhan, bila mana seekor burung atau beruang saja bisa memberi makan anak-anaknya yang masih belum mampu mencari makanan sendiri, terlebih-lebih lagi seorang ayah Kristen. Ya, sekali lagi saya ulang ini karena penting. Terlebih-lebih lagi seorang ayah Kristen, ia harus mencukupi kebutuhan jasmani anak-anaknya. Seorang ayah Kristen yang baik adalah seorang yang rajin bekerja dengan tangan sendiri. Dan bukan seorang pemalas yang hanya mengharapkan uluran tangan belas kasihan dari orang lain. Seperti pengemis. Alkitab mengatakan bahwa orang Kristen, anak-anak Tuhan, tidak akan pernah menjadi peminta-minta.
Mengapa? Karena Allah kita, Tuhan kita yang dahsyat luar biasa, mencukupkan bahkan melimpahkan segala kebutuhan kita yang mengasihinya. Nah, kalau kita baca dalam 2 Korintus 12, 14, 15, apa dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus? Sebagai penutup di sesi yang pertama ini, dikatakan demikian. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya. Wow. Ya, bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, katakan, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Nah, karena itu aku suka mengorbankan milikku. Kata Paulus, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Puji Tuhan, haleluya. Jadi dari ayat Alkitab ini sangat jelas bahwa seorang ayah harus mencari, mengusahakan, mengumpulkan, memberikan apa yang menjadi kebutuhan anak-anaknya atau keluarganya. Ini dua hal yang harus dilakukan, dikerjakan atau tanggung jawab dari ayah yang baik. Ya, dua hal yang pertama tadi itu, yang pertama adalah menjadi penjaga bagi semua anggota keluarganya, memberikan rasa aman bagi keluarganya. Lalu kedua, seorang ayah yang baik harus memenuhi kebutuhan pokok keluarganya. Puji nama Tuhan. Kita akan lanjutkan ya ciri-ciri yang lain dari ayah Kristen yang baik. Ikuti di sesi yang kedua. Bapak Ibu, jika pengajaran ini menjadi berkat bagi saudara, memotivasi mengingatkan apa menjadi tugas tanggung jawab kita, bagikan kepada orang lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati. Jangan lupa di like, di respon, dan mohon juga kerjasamanya supaya program ini terus boleh berjalan. Di subscribe, ya, di subscribe. Percayalah, melalui program ini akan semakin banyak lagi orang yang berkati. Puji nama Tuhan. Shalom, sampai bertemu di sesi berikutnya. Jangan lupa menjaga kesehatan. Anda sehat, keluarga sehat, Indonesia sehat. Karena itu selalu ikuti protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.